Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut peraturan dan sistem yang dikehendaki oleh Allah, sehingga tidak ada mana-mana alam melainkan ia tunduk pada sistem yang sudah ditetapkan. Di antara alam yang ada dan mempunyai hubungan satu dengan yang lain adalah alam kehidupan dan alam barzakh. Kedua alam ini kedua-duanya wujud. Nampaknya ia berasingan, tetapi ia adalah mempunyai hubungan. Karena yang menjadikan hubungan itu adalah yang menciptakan kedua-dua alam itu. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hubungan orang yang hidup dengan hubungan orang yang sudah meninggal dunia. Ada hal-hal yang dimanfaatkan oleh orang yang sudah wafat daripada perbuatan orang yang hidup, dan juga ada manfaat yang didapat oleh orang yang hidup disebabkan orang yang sudah wafat. Sistemnya dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Adakah orang itu menyangka orang-orang yang hidup di dunia melakukan dosa dan orang-orang yang di dunia berbuat ketaatan dengan dasar iman, adakah kehidupan mereka itu sama di masa hidupnya dan wafatnya? Kalau mereka menganggap sama, maka sungguh buruk cara penilaian mereka. Tentunya orang hidup di dunia itu kalau berbuat taat, maka kehidupan di barzakhnya itu adalah kebaikan. Kalau berbuat di dunia perbuatan maksiat, di barzakhnya akan mendapatkan hukuman. Tidak mungkin orang berbuat maksiat di dunia akan hidup nikmat di barzakh. Demikian juga sebaliknya. Oleh sebab yang demikian Al-Quranul Karim menceritakan tentang hubungan ini bukan hanya manusia dengan manusia. Bahkan al-jamadat, benda yang mati pun juga ada hubungan dengan orang yang hidup dengan hubungan orang yang sudah meninggal dunia. Benda mati, benda tidak bernyawa, benda tidak boleh bercakap. Ya, Allah jadikan sistem supaya kita belajar dengan sistem itu dan menghargai apa yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia di masa hidupnya dan juga di masa setelah wafatnya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim ketika menceritakan tentang Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan penerangan dan penjelasan. Katanya, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzarin." Tidaklah langit dan bumi itu menangisi kepergian atau wafatnya Firaun, meninggalnya Firaun, tenggelamnya Firaun. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bercerita langit dan bumi tidak menangis. Fama bakat 'alaihis sama' wal ard. Langit dan bumi tidak meninggal, tidak menangis dengan dibinasakannya Firaun. Apa kaitan langit dan bumi akan menangis? Apa hubungannya langit itu dengan bumi dengan Firaun atau dengan manusia? Ini makhluk tidak bernyawa, dia bergerak dipijat saja, langit tetap di atas. Apa kaitannya dengan tangisan? Bukankah tangisan itu suara perasaan dalam hati dan itu ada kepada manusia? Ditafsirkan ayat ini katanya, idza matal mu'min baka 'alaihi mawdhi'an. Orang yang beriman itu kalau meninggal dunia, dua tempat akan menangisi akan kepergiannya. Satu tempat di langit, satu tempat di bumi. Mengomentari ayat ini. Satu tempat di langit adalah mas'adul a'mal, tempat laluan amal perbuatan manusia, ibadahnya di dunia ada laluan khas. Kan kita dijelaskan dalam hadis kalau setiap hari Isnin dan hari Kamis amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia macam ada laluan khusus amal itu diangkat kepada Allah. Bila orang itu meninggal dunia, itu sudah tidak lagi dilalui untuk diangkat amal perbuatan itu karena orangnya sudah meninggal dunia. Tempat laluannya diangkatnya amal itu kepada Allah itu menangis menuju diangkat pergi ke langit. Apa sebabnya? Sudah tidak lagi menjadi laluan amal baik kepada si fulan, sudah meninggal dunia. Jadi naiknya amal itu pun langit pun juga menangisi karena mengambil berkat daripada amal orang yang beribadah di dunia. Adapun bumi menangis katanya maudhi' sujud, tempat sujudnya orang itu yang beriman, yang beribadah kepada Allah. Bumi pun juga menangisi kepergiannya.
Kalau orang seperti Firaun itu meninggal dunia, dibinasakan oleh Allah, tidak ditangisi oleh langit dan bumi, lalu ada yang ditangisi oleh langit dan bumi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, mengingati orang-orang yang meninggal dunia ini ada manfaatnya kepada kita, dan juga mereka juga mengambil manfaat daripada kita. Apa yang mereka ambil manfaat daripada kita adalah doa yang kita doakan kepada mereka. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kalau kamu berziarah kubur, kata Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa patut aku baca? Maka diajarkan oleh Nabi, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Diajarkan salam kepada orang-orang yang meninggal dunia. Pergi kubur, ucapkan salam. Kita tak dengar jawaban mereka. Kalau dengar mungkin kita pun cabut lari juga. Tapi untuk apa? Bukankah mengucapkan salam itu sunnah dan menjawabnya adalah wajib? Kita bersalam kepada orang sudah meninggal dunia. Siapa yang suruh? Yang suruh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur? Katanya, bukankah Nabi Allah berfirman dalam Quran, engkau wahai Rasulullah Muhammad tidak mungkin memperdengarkan kepada orang yang sudah ada di dalam kubur. Untuk apa kita salam kalau mereka tak boleh dengar? Ini kena mesti memahami bahasa Arab dengan sebenarnya. Berapa banyak orang itu mati walaupun masih bergerak di atas muka bumi ini, hatinya mati. Bagaimana akan dikatakan untuk akan mendengarkan sabda Nabi, ajakan Nabi, dakwah Nabi, kalau hatinya mati? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Wahai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katanya, engkau wahai Rasulullah Muhammad tidak akan mungkin memperdengarkan kepada orang mati dan kepada orang tuli akan ajakan dan dakwah kamu kepada mereka. Yakni kalau sudah mati untuk apa didakwahi? Kalau tuli untuk apa mau diperdengarkan? Yang dimaksudkan bukan dia mati tubuh badannya, mati hatinya, mati jiwanya. Tuli di sini bukan tuli tak boleh mendengar, karena hatinya tak mau mendengar, jiwanya tak mau mendengar. Kalau original dia mati, tak ada ruang untuk nak berdakwah. Kalau original dia tuli, untuk apa bercakap dengan orang tuli? Oleh sebab itu Al-Quran menggambarkan mereka ini mati, tuli, buta. Itu adalah bukan merujuk kepada zahirnya, tapi hakikat dalam hati dan jiwa. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itu bukan buta mata. Buta mata di akhirat boleh tengok, boleh melihat, tapi problemnya adalah kalau buta hati. Wah, kadang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Adapun orang yang orang yang mati, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau orang mati itu dengar salam orang yang mengucapkan salam. Orang mati itu merasa terhibur dengan ziarahnya orang yang hidup kepada orang yang mati. Dikatakan dalam hadis, tidak ada orang muslim yang berziarah kepada sekubur saudaranya yang dikenali di dunia, melainkan yang diziarahi istanasa bihi, terhibur dengan ziarahnya orang yang hidup. Ini hubungan yang ada antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Demikian diingatkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Manfaat yang didapat oleh orang yang hidup daripada orang yang mati, perintah Nabi SAW. Katanya, udhkuru mahasina mautakum. Ingatilah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu. Habib Ali bin Ja'far sudah meninggal dunia. Kita tak pernah dengar Habib Ali bin Ja'far dulu, melainkan setelah dibikin haul ni lah baru, atau tahlil lah baru kenal kepada Habib Ali bin Ja'far. Apa kesannya Habib Ali bin Ja'far? Apa ada tulisan ke Habib Ali bin Ja'far ini? Ada karya-karya yang boleh dibaca ke tulisannya untuk kita boleh tahu siapa beliau, hebatnya sejauh mana, walaupun sedikit disentuh sebentar tadi oleh Habib Abdul Rahman. Bukankah ramai para aulia itu disembunyikan dan tidak didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah salah seorang daripada mereka, Uwais Al-Qarani, tak diketahui di zamannya, bahkan bertugas sebagai seorang menjaga onta orang lain, bertugas sebagai pengembala yang mengembala onta orang yang
menyerahkan ontanya untuk dijaga oleh Uwais orang-orang biasa. Ini wali min auliyaillah yang menjaga. Kalau itu punya orang punya onta tahu ini Uwais tak akan serahkan Uwais untuk menjaga, akan dicium tangannya karena dia orang yang mulia, tapi tak diketahui oleh orang ramai. Siapa yang memberitahukan tentang kedudukan Uwais? Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dia tak dikenali di dunia, tapi di langit dia dikenali. Di bumi tak ada orang tahu, di langit masyhur. Berapa ramai orang yang dia di dunia tak dikenali dan juga di langit di langit itu masyhur, disebabkan oleh karena dekatnya hubungan orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di antara permintaan yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah minta diingati namanya, diingati ihsannya, diingati sifatnya setelah kewafatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya nama aku diingati, sifat-sifat aku diingati. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam mengingati orang-orang yang meninggal dunia, bukan mengingati untuk sedih. Karena orang bersedih dengan kewafatan orang 3 hari, tak boleh lebih daripada itu, seperti mana diperintahkan oleh Nabi SAW. Mengingati orang sudah meninggal dunia seperti ini bukan untuk kita mengembalikan, memperbaharui kesedihan, tidak, tapi ingin mengingati kebaikannya seperti mana disuruh oleh Nabi dan diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya kita dapat rapat dengan orang-orang yang mulia dengan mengambil ibrah dan sifat daripada orang-orang tersebut. Bila kita melihat kepada Al-Habib Ali bin Ja'far, ya tak ada, beliau bukan masuk universiti untuk tulis tesis PhD atau tulis master, beliau pun bukan masuk degree ataupun dapatkan diploma untuk dia belajar, tapi beliau belajar daripada ayahnya seperti mana dijelaskan sebentar tadi. Kita dapat belajar daripada beliau kalau jumpa dengan beliau, kalau tengok rumahnya seperti mana dijelaskan oleh Al-Habib Abdurrahman. Tahun 2002, first kali saya datang pergi ke sini, dengar ada Al-Habib Ali bin Ja'far. Ini Habib Ali bin Ja'far kita adakan bukan karena Habibnya ya, karena dia punya ihsan, dia punya akhlak yang perlu kita ambil ibrah daripada kehidupannya. Tahun 2002 saya ziarah, masih ambil master dekat UIA. First kali saya register ke UIA, dapat tahu ada Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus di Batu Pahat. So kita pergi. Tengok rumahnya Habib Ali bin Ja'far, ya Allah. Macam tadi bukan, rumahnya kecil. Terbuat daripada kayu pun juga. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, ketika di zaman saya ingat zaman Sayyidina Umar, ketika ingin diperluas Masjid Nabawi, maka perlu untuk merobohkan rumahnya Nabi SAW demi untuk memperluas masjid supaya boleh menampung sekian ramai orang sholat di Masjid Nabawi. Maka pada ketika itu sebelum rumah Nabi itu dirobohkan, maka diberi ruang untuk orang-orang datang untuk kali terakhir tengok rumahnya baginda Rasulullah SAW. Katanya dakhaltu fi, saya masuk ke rumahnya baginda Rasulullah dan saya angkat saya punya tangan. Tangan saya boleh sentuh bumbungnya Nabi SAW. Yani rendahnya itu bumbung. Dan daripada bahan apa itu bumbung? Kayunya daripada kayu apa? Kata beliau, andailah rumah ini tidak dirobohkan, supaya umatnya tahu bagaimana Nabi mereka hidup dalam situasi yang seperti ini, supaya tidak rakus, supaya mencontohi. Ini Sayyidina Hasan bukan suruh contoh nabinya, suruh tengok rumahnya itu dulu. Daripada rumah tuh kita akan belajar. Macam tuh kalau kita tengok rumahnya Habib Ali bin Ja'far. Tengok rumah seperti itu, hanya satu bilik saja, ruang tamu kecil seperti itu. So kita pun pergi ziarah. Oh, tengok Habib Ali bin Ja'far ya kan, kesian. Kita dalam hati cakap macam tuh. Dalam poket saya itu ada duit. Kita dulu susah ya, nak bagi duit kepada Habib Ali, nak bagi berapa? 50 ringgit. Sedikit sangat, malu nak bagi kepada Habib Ali 50 ringgit. Itu ramailah, kita ramai-ramai datang. Maka nak bagi kepada Habib Ali 50 ringgit karena malu dilihat betul duit itu sedikit. Maka saya bagi tahu kepada yang lain, saya nak jumpa dengan Habib Ali private. So yang lain keluar dululah, Habib Ali masuk bilik. Habib Ali masuk bilik, keluar bilik, dia pergi kepada saya, bagi duit 100. Ini duit daripada saya untuk kamu.
Saya punya tangan dalam poket pegang 50 ringgit. Saya kata, Habib, saya yang mau kasih kepada antum. Kata, mari yang anda punya bagi sama saya. Diambil duit saya 50 ringgit, dibagi 100 ringgit sama saya. Karim. Kita yang tengok rumahnya seperti itu, yang tengok kita kasihan, akhirnya kita yang kena kasihan. Disebabkan oleh karena sifat yang ada kepada beliau, dan di sini kita belajar. Daripada melihat perbuatan mereka, senyumannya, doanya, tawadhu'nya. Kalau disuruh berdoa katanya, enta berdoa saya aminkan. Kita yang jauh lebih muda pangkat cucu disuruh doa dan beliau mengaminkan. Dipaksa macam mana tak akan berdoa, mesti orang lain disuruh berdoa. Tawadhu seperti ini yang kita perlu belajar daripada mereka. Seperti mana disampaikan tadi, ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwa kepada Allah bersama dengan orang-orang yang jujur. Zaman ini zaman krisis dalam persahabatan yang membawa kita ingat kepada Allah. Kalau kita tidak memilih dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman, bila kita tak jumpa teman-teman yang baik, yang sempurna, sirahnya orang yang saleh ada. Acara seperti ini adalah mengkaji, mendalami sifat-sifat orang-orang yang mulia untuk kita berteman, hatta dengan cerita tentang mereka, supaya kita menjiwai. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. At least paling tidak, katanya Habib Rahman tadi, tidak disuruh oleh Allah minas sadiqin. Jangan menjadi Allah tidak katakan bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah seperti orang-orang yang orang-orang yang jujur sungguh-sungguh, tapi disuruh perintah ma'as shadiqin, bersama. Kalaupun kita tak sama dengan mereka, illam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau tak boleh jadi macam mereka, menyerupai mereka, ikut apa yang mereka suruh semampu kita, maka menyerupai itu pun juga akan mendapatkan keberkatan. Al-Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli bihim analas syafa'ah. Saya ini suka sama orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Kata beliau mengatakan, tawadhu'nya juga. Apa tujuannya sayang kepada orang soleh? Untuk mendapatkan syafaat. Di mana syafaat akan didapat? Di akhirat nanti. Daripada mana akan dapat syafaat orang soleh di akhirat? Kalau tidak bersama dengannya di dunia. Siapa orang menanam pasti akan menuai. Kita berdoa di majelis yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan kita ini kehidupan yang sayang dengan orang-orang soleh. Ingin mengkaji sirah mereka dan juga menghayati kehidupan mereka untuk kita meneladani akhlak mereka, untuk kita menjadi orang-orang yang soleh juga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati semua yang hadir dalam majlis ini. Hajat dan permintaan masing-masing yang hadir diterima oleh Allah, diberi oleh Allah lebih daripada apa yang kita minta. Allah yang maha mengetahui apa saja kita punya harapan dan permintaan. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya beri apa yang kita minta, tapi lebih daripada apa yang kita minta. Karena tidak kurang daripada khazanah, daripada simpanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekurangan dan sempadan, karena Allah maha kaya, tiada berpenghujung pada kekayaannya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita punya iman, Allah berikan kepada kita keyakinan, diberikan ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkatan majlis ini dilimpahkan barakahnya kepada saudara-saudara kita di Palestina, menjadi sebab curahan rahmat kepada mereka ya rabbal alamin, dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka ya arhamur rahimin. Wasiat yang sudah dipesankan oleh Habib Rahman sebentar tadi insyaallah akan disebarkan di Facebook Darul Murtada, diamalkan masing-masing di rumahnya sebagai satu solidariti kita dengan saudara-saudara kita yang ditindas di sana insyaallah ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan semua yang hadir diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha untuk menjayakan program pada malam hari ini, daripada pihak Urustia, daripada ahli khidmat, daripada pihak Masjid Mu'adz bin Jabal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada mereka, ganjaran orang-orang yang mengimarahkan rumahnya Allah, untuk diimarahkan hati mereka dengan iman, untuk diimarahkan hati mereka dengan akhlak, untuk diimarahkan minda mereka dengan ilmu bermanfaat, untuk diimarahkan rumah tangga mereka dengan keharmonian, diimarahkan umur mereka dengan keberkatan, diimarahkan rezeki mereka dengan banyak manfaat dan berkat, diberikan imarah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umurnya, dalam hidupnya, dalam barzakhnya, dalam akhiratnya ya rabbal alamin. Orang-orang tua yang hadir bersama dengan kita diberikan sehat wa afiah, dan ditambahkan keberkatan kepada kita generasi muda dengan adanya keberkatan orang-orang tua yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
para habaib, para asatidah, para masyayikh khususnya Habib Abdurrahman, Habib Muhammad bin Agil dan Kiai Amin daripada Indonesia dan semua yang hadir daripada semerata tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ganjaran yang Allah beri kepada orang-orang yang saleh. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.